teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang yang sebentar lagi, entah besok atau lusa, kita sudah menjalani ibadah puasa. Saya ucapkan semoga kalian semua bisa menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh tanpa adanya hambatan ya. Sukses selalu. Dan hari ini yang kita bahas tentang jaket Pak Yosep. Di jaket Pak Yosep itu ada bercak darah. Cuman di sini pemberitaan simpang siur, ada yang mengatakan ada saksi yang melihat Pak Yosep pakai jaket itu. Tapi dari keterangan kuasa hukumnya Pak Yosep, jaket itu ditaruh di kursi depan rumah, di teras ya, ditaruh di situ, kemudian barulah Pak Yosep beraktivitas. Jadi begitu datang Pak Yosep ini buka jaket, ditaruhlah jaket itu di kursi. Menurut Pak Rohman seperti itu. Ini kan simpang siur, ada yang berprasangka jika jaketnya itu diolesi seseorang atau Pak Yosep di framing. Ada juga saksi yang melihat Pak Yosep pakai jaket itu, tapi hal itu dimentai dengan kuasa hukumnya Pak Yosep, Pak Rohman, yang mengatakan setelah tiba di TKP pagi itu Pak Yosep melepas jaketnya dan ditaruh di kursi. Jadi di sini manakah kondisi yang sebenarnya? Apakah Pak Yosep framing ataukah Pak Yosep memakai jaket tanpa diletakkan di kursi? Entahlah, mari kita ungkap di sini ya guys. Mari kita ungkap. Pakai kartu yang mana? Kartu yang ini ya. Mengenai jaket Pak Yosep. Pakai jaket Pak Yosep ada bercak darah. Jaket Pak Yosep yang diletakkan di kursi itu ada bercak darah. Ada bercak darah. Apakah benar Pak Yosep saat ke TKP melepas jaketnya atau tetap memakai jaketnya? Ada simbol fight, sebuah keyakinan. Keyakinan yang mana? Melepaskan atau memakai. Ada simbol huis, pertanyaan. Seperti kita bertanya. Ya. Kemudian memakai atau melepas saat ditangkap. Kemudian memakai atau melepas saat di TKP. Ada simbol acceptance, jangan salah persepsi. Jangan salah persepsi ya. Masalah jaket jangan salah persepsi. Artinya seperti itu. Mengapa tidak boleh salah persepsi? Mengapa tidak boleh salah persepsi? Karena apa? Karena ada despondensi. Ada semacam kesalahan atau kesedihan. Kesalahan atau kesedihan yang sudah menimpanya. Kesedihan yang seperti apakah? Kesedihan yang seperti apakah? Ada simbol dissipating, penghamburan. Jadi seperti ini guys. Kalau kita penasaran tentang jaket yang ada bercak darahnya itu, kita akan bertanya. Pada awalnya kita merasa, wah jaketnya Pak Yosep itu ada bercak darahnya. Mengapa bisa terjadi ada bercak darahnya? Mengapa tidak ditangkap kalau itu sudah sebagai alat bukti? Apakah alat buktinya masih kurang sehingga Pak Yosep ini tidak ditangkap? Tapi di sini ada simbol acceptance, salah persepsi. Kalau kita meyakini ini, ada salah persepsi. Dikarenakan di sini ada sebuah kejadian yang menyedihkan, dan ketika kamu menggali-gali tentang mengaitkan jaket Pak Yosep dengan Pak Yosep, ada dissipating. Dissipating itu penggamburan. Bisa diartikan kemungkinan jaket itu adalah framing dari seseorang. Karena di sini ada simbol penggamburan. Andai kata memang Pak Yosep ini
tidak melepaskan jaket itu dan memakainya, kemungkinan bukan di si Pateng yang keluar, tapi misalnya fokus dan lain sebagainya. Kalau di si Pateng ini, kalau kita menggali-menggali dari jaketnya Pak Yosep, itu akan memakan waktu, yang buang-buang waktu, seperti itu. Kemudian di sini juga ada despondensi, sebuah kesedihan, dan ada salah persepsi. Nah, apakah benar jaket Pak Yosep ini bentukan framing dari pelaku? Kita nggak tahu pastinya ya guys. Dan hasil kartu ini juga belum tentu benar. Belum tentu benar. Makanya masih tanda tanya apakah itu di framing, apakah benar, masih tanda tanya di sini ya. Kemudian saya coba menggali dari kartu yang satunya lagi untuk cross check-nya ya guys. Tentang jaket Pak Yosep. Apakah itu hasil framing atau gimana? Tentang bercak darah di jaket Pak Yosep, apakah itu hasil framing atau bagaimana? Ada simbol purifikasi. Di kartu ini bisa diartikan pemurnian guys. Pemurnian itu kalau salah ya harus dibenarkan. Seperti itu, harus dimurnikan, harus digali, seperti itu ya intinya. Kemudian apakah jaket yang di Pak Yosep pakai, yang diletakkan di kursi, menurutnya itu darahnya hasil framing atau bagaimana? Ada simbol solid. Ada kondisi masih misteri di sini, masih rahasia. Rahasia yang seperti apakah yang ada kaitannya dengan jaket itu? Ada simbol santuari. Santuari itu kayak suaka, perlindungan. Selanjutnya, bagaimanakah dengan jaket yang ada bercak darah itu? Ada vulnerability, rapuh. Selanjutnya ada simbol new beginning, memulai sesuatu yang baru. Jadi seperti ini guys, tentang jaket di bercak darah di jaket Pak Yosep itu ada simbol purifikasi, pemurnian dari sesuatu yang masih misteri. Dan di sini ada simbol santuari, suaka, perlindungan. Karena di sini ada simbol vulnerability, di mana bukti dari bercak darah di jaket ini tidak kuat. Ada simbol vulnerability, kerapuhan, tidak kuat. Jadi bisa diartikan ya masih perlu digali lebih jauh lagi. Apakah hal ini ada kaitannya dengan Pak Yosep ataukah hasil framing? Dan dari jaket ini sebenarnya bisa digali ada new beginning, memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini kalau ada framing pastinya pihak polisi sudah menggali lagi. Tapi kalau nggak ada framing pastinya Pak Yosep bisa kejerat. Tapi sekali lagi tadi dijelaskan di sini ada acceptance, jangan salah terima. Ketika kamu menggali dari bercak darah yang di jaket itu akan disi Pateng, sia-sia saja, itu penggamburan energi, penggamburan waktu seperti di sini. Karena bukti bercak darah di jaket Pak Yosep ternyata nggak kuat. Makanya harus ada pemurnian di sini. Pemurnian di sini maksudnya harus digali lagi dari bukti-bukti di jaket Pak Yosep ini. Intinya di situ guys. Jadi jaketnya Pak Yosep ini masih belum kuat dijadikan alat bukti karena ada kerapuhan dan ada buang-buang energi jika menggali dari jaket Pak Yosep ini. Yang intinya kemungkinan jaket di Pak Yosep ini hasil framingan seseorang. Nah, karena di sini ada simbol akseptansi, salah penerimaan, yang gambarnya seperti ini, ya seperti ini. Ada seseorang bawa pisau, tapi di belakangnya ada orang. Yang artinya apa yang terjadi di jaket itu membuat kita menjadi salah penerimaan terhadap Pak Yosep. Ya, bisa jadi di jaket itu hasil framingan
juga bisa jadi di jaket itu mungkin kena bercak waktu Pak Yosep ke TKP. Tapi yang benar yang mana kita juga nggak tahu, karena masa prediksi, maksudnya tentang prediksi ini masih belum bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengatakan benar dan salah ya. Kemudian akan saya prediksi dari hasil-hasil ini kan, jaket Pak Yosep ada bercak darah, kemudian putung rokok, dan telapak tangan di mobil Alphard, serta digonggongi anjing. Yang kita tahu adalah bukti-bukti di TKP seperti itu yang ada kesangkutannya dengan saksi ya guys. Di sini saya hanya mengungkapkan bukti-bukti temuan itu mana yang lebih kuat, mana yang lebih kuat. Mari kita ungkap di sini pakai kartu ini. Kita buka satu-satu ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini tidak bisa dijadikan acuan untuk menjadikan bukti kalau seorang itu bersalah atau tidak, karena yang namanya prediksi ini masih memperkirakan sesuatu ya. Mari kita ungkap di sini. Kita tanyakan lagi tentang jaket Pak Yosep, kekuatan hukumnya nanti seperti apa? Jaket Pak Yosep kekuatan hukumnya seperti apa? Ada simbol wolf, insting. Selanjutnya saya ambil 3 nanti ya. Ada simbol terobosan. Ke arah mana? Ke arah Earth Magic. Peribumi. Peribumi itu sebuah keajaiban. Jadi kondisinya nanti kalau kita berpikir jaketnya Pak Yosep itu sebuah alat bukti yang kuat, tapi di prediksi tadi masih rapuh, masih belum kuat dan harus perlu digali lagi. Dan di sini ada simbol Earth Magic di mana ada keajaiban. Kalau tadi kita instingnya ini ada simbol serigala, wah Pak Yosep bersalah ini karena di jaketnya ada simbol, ada bercak darah. Tapi kemudian di sini ada semacam kejadian terobosan. Setelah diselidiki ternyata kemungkinan nanti ada keajaiban di jaket tersebut. Nah, seperti itu ya guys, ada semacam keajaiban. Jadi untuk jaket ini kondisinya masih bisa dikatakan rapuh untuk sebagai alat bukti. Itu menurut pendapat saya loh ya, bukan menurut pendapat pihak kepolisian. Nanti bisa berbeda karena kalau pihak kepolisian berdasarkan akademis ya, berdasarkan penelitian di lab. Kalau saya kan berdasarkan intuisi dari energinya. Jadi masih belum bisa dijadikan acuan, tapi nggak apa-apa daripada kita nggak mengawal sama sekali kasus ini ya guys. Kemudian kita beralih ke putung rokok. Putung rokok, apakah bukti itu nanti akan kuat di persidangan? Ada simbol aktivasi, aktif ya. Kemudian apakah putung rokok akan kuat di persidangan? Reflection, refleksi dari sebuah perbuatan. Kemudian ada simbol santuari suaka, perlindungan. Jadi begini, putung rokok ini aktivasi yang bisa diartikan itu nanti dipakai di persidangan. Nah, kalau seseorang itu tidak bersalah, tentunya ya bisa akan dilakukan apa ya, maksudnya hidupnya akan bisa lebih terang. Tapi kalau seseorang itu bersalah yang ada kaitannya dengan putung rokok, ya harus bertanggung jawab. Makanya di sini ada simbol santuari suaka. Suaka seseorang yang kayak dalam perlindungan. Jadi di sini bisa diartikan putung rokok bisa digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Karena di sini ada simbol aktivasi ya. Aktivasi. Kuat dan tidaknya tergantung Mas Ian. Kuat dan tidaknya tergantung karena di sini ada simbol suaka, perlindungan, di mana seseorang ini akan mendapatkan semacam dukungan atau perlindungan mungkin dari pengacaranya dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan putung rokok tersebut. Karena nggak bisa dipungkiri putung rokok sebuah benda yang gampang dipindah-pindah ya guys. Tapi pihak kepolisian tentunya memiliki data-data setelah di lab keberadaan putung rokok ini, jamnya gimana, tentunya sudah mengetahui hal itu. Dan ini tentunya akan ada
saksi ahli yang bisa mengungkapkan apa benar tanggal tersebut ataukah di tanggal yang lainnya. Nah, itu kita tunggu. Makanya di sini ada simbol refleksi. Kalau nggak melakukan ya pasti akan bisa lebih baik. Tapi kalau melakukan ya harus tanggung jawab. Apalagi di sini putung rokok akan menjadikan alat bukti nantinya karena sudah simbol aktivasi. Selanjutnya guys, mari habis putung rokok kita beralih ke telapak tangan di mobil Alphard ya. Telapak tangan di mobil Alphard, apakah akan menjadi alat bukti di persidangan? Rapuh apa kuat? Ada simbol ebb and flow, ini naik turun. Telapak tangan di mobil Alphard. Ada simbol innocent. Innocent itu kepolosan. Telapak tangan di mobil Alphard. Ada simbol violet, kabut. Jadi begini, untuk telapak tangan ada kondisi berkabut di sini. Ada kabut dan ini kondisinya ebb and flow, naik turun, pasang surut. Ada simbol innocent, artinya kepolosan ya, kepolosan. Jadi bisa diartikan seperti ini guys. Untuk telapak tangan ada kondisi di mana kejiwaan seseorang yang naik turun. Dan di sini orang ini menyimpan semacam tabir. Kita akan tahu ya, ditemukan telapak tangan di mobil Alphard. Kemudian seseorang ini beralibi kalau di tanggal 19 yang saya dengar di tanggal 19 saat dia wawancara, tanggal 19 diminta untuk mendampingi sopir, maksudnya yang menyupiri mobil Alphard itu ke kepolisian karena supirnya konon katanya nggak berani. Tapi di tanggal 18 mobil Alphard itu sudah tidak ada di TKP. Kemudian ada yang bilang itu salah ngomong dia itu. Kemungkinan di tanggal 18, tapi tanggal 18 ini di TKP masih banyak petugas Inafis sampai malam. Apakah petugas Inafis ini menyuruh D mendampinginya? Tentunya orang-orang yang berkecimpung di TKP itu adalah petugas-petugas. Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya. Apalagi di sini ada simbol violet, kabut. Entah siapa yang benar, entah siapa yang salah, kita masih belum tahu ya. Kita kedepankan asas praduga tidak bersalah. Kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Selanjutnya kita gali tentang saksi yang digigit anjing. Saksi yang digigit anjing ini, apakah itu sebuah tanda di mana ada kondisi yang sudah dilakukan oleh orang tersebut? Mari kita ungkap di sini. Ada simbol perspektif pemikiran. Pemikiran yang gimana gitu? Kita lanjut ya kartunya. Apakah itu merupakan sebuah petunjuk? Ada simbol new beginning, memulai sesuatu yang baru. Apakah itu dijadikan petunjuk? Ada simbol strength, kekuatan. Nah, jadi begini guys. Ya, semuanya bisa dijadikan petunjuk, semuanya bisa dijadikan sebagai apa ya, misalnya bahan untuk didalami. Namun semuanya itu yang tahu pastinya pihak kepolisian. Tentunya pihak kepolisian sudah berpikir mendatangkan K9 setelah 2 minggu. Apakah itu efektif atau tidak? Tentunya nanti saksi ahli yang akan menjelaskan, yang akan menerangkan. Di sini ada simbol perspektif, pemikiran-pemikiran ya. Pemikiran-pemikiran, ada new beginning. New beginning itu simbolnya sebuah kondisi pagi hari atau hal baru yang bisa dimulai
Terus di sini ada simbol strength, kuat. Jadi nggak bisa dipungkiri, kondisi itu juga akan membuat kurang bagus pada saksi tersebut. Dikarenakan ya digigit anjing itu tadi, saya bingung untuk jelaskan ya. Jadi digigit anjing itu juga akan membuat saksi ini menjadi berat nantinya. Makanya saksi ini harus bisa mulai sekarang untuk menyiapkan alibi-alibinya, sanggahan-sanggahannya. Seperti itu ya guys. Namun di sini kedepankan asas praduga tidak bersalah. Tapi nggak bisa dipungkiri, alat bukti yang saya utarakan ini sudah di-share di media sosial. Makanya baik kalian maupun saya mengetahui kalau saksi ini ada alat bukti ini, saksi ini ada alat bukti ini ya guys. TKP sudah berantakan sejak awal. Sejak awal inilah yang membuat pihak kepolisian agak sulit untuk mencari alat bukti. Jadi alat bukti yang ditemukan ini ibaratnya alat bukti yang tersisa, selebihnya sudah hancur karena TKP digelontor air ya. Jadi kalian juga harus memaklumi kesulitan dari pihak kepolisian dan tetap kita kasih semangat, kita kasih support. Semoga pihak berwajib segera mengumumkan peristiwa ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.